Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahma Sakinah dengan NRP 5025241222. Jadi di kesempatan ini ataupun di video ini, saya izin untuk mendemokan hasil dari pengerjaan ETS saya yang pada hari yang lalu selama 2 jam kelas yang vending machine karena saya dari kelas PBOB. Jadi untuk vending machine sendiri di sini saya membuat ada 4 class, yaitu ada produk, order, vending machine, dan transaction log. Jadi untuk produknya sendiri, class produk itu dia itu fungsinya buat nyimpen produk-produk yang ada di vending machine itu. Kalau order itu buat menangani kalau si klien ataupun pembelinya itu sedang order. Selanjutnya untuk transaction log itu menangani kalau si pembeli itu sedang melakukan transaksi, sedangkan vending machine yang di sini berarti itu di sini saya siapkan untuk sebagai class utama atau si mainnya itu. Mungkin di sini saya izin menjelaskan dimulai dari produk terlebih dahulu. Jadi untuk produknya itu sendiri di sini untuk di sini import itu di sini saya menyiapkan karena nantinya saya pengennya itu kalau ribuan ataupun nggak 10.000 itu dipisahkan dengan titik, tapi kalau semisal dia angkanya desimal itu dipisahkan sama koma. Terus selanjutnya di sini ada public class product. Jadi di sini saya mendeklarasikan namanya itu class, namanya itu produk. Terus habis itu ini itu saya deklarasi pakai public, berarti itu dia bisa diakses sama kelas lain. Terus kalau yang di sini itu saya siapkan name itu buat nama produknya kayak semisal Bang Bang, Pocky gitu. Terus di sini juga ada best price. Best price itu buat nyimpen angka awalnya aja. Jadi kalau semisal kodenya saya itu di awal semisal Bang itu harganya 8.000. Jadi di base price itu dia nyimpennya itu masih 8, tapi nanti dia itu bakalan dikaliin 1.000 di bawahnya. Terus habis itu di sini stok itu buat stok dari setiap produk. Lalu habis itu di sini itu boolean is drink. Ini itu buat yes or no dia itu minuman atau enggak. Terus selanjutnya di sini ada private static final decimal format. Di sini saya baru memanggil buat ngeformat angkanya biar dia itu bisa dipakai. Terus habis itu kalau yang di static decimal ini dan seterusnya pada satu statik sampai tutup kurungnya ini. Jadi kalau buat decimal format simbol, di sini tuh buat pemisah angkanya. Jadi dipanggil gitu. Terus panggil gitu. Terus di sini itu ada simbol set grouping operator ini di sini titik itu buat kalau ribuan, terus kalau semisal koma itu kalau semisal dia itu desimal. Terus habis itu di sini tuh saya setnya kalau semisal dia itu bukan 10 aja, tapi nanti kalau ada 3 nol di belakangnya, jadi 10.000 gitu. Terus selanjutnya dari public product, di sini itu dia name sama dengan name, jadi itu maksudnya this name itu sama dengan name yang tadi udah disimpan. Jadi kalau misal tadi itu nyimpen Pocky, jadi this name itu isinya Pocky. Itu begitu juga buat base price, stock, dan juga istri. Lalu selanjutnya di sini untuk get name, terus get base price, get stock, is drink. Di sini itu dia sebenarnya mengembalikan nilainya ke masing-masing. Makanya dia itu pakai si get ini ataupun getter. Terus habis itu ini tuh juga pakainya public soalnya biar dia itu bisa diakses langsung tanpa kayak private gitu. Terus habis itu di sini ada reduce stok. Jadi dia itu ngurangi stok satu kali selama dia itu masih lebih dari nol. Terus ini kalau semisal dia udah nol ataupun kurang dari nol, dia itu bakalan masuk ke sini. Jadi dia itu kalau semisal dia udah habis karena ini pakai bulan, jadi outputnya itu dia jadi si true. Terus jadinya dia bisa munculin untuk kata-kata kalau dia udah habis. Terus kalau yang di bagian override, di sini tuh dia itu nandain kalau semisal ini tuh bakalan ganti
shoestring dari Javanya. Terus habis itu kalau yang base price yang di sini itu yang tadi saya maksud karena base price-nya itu semisal kayak 10.000 ataupun 8.000 itu base price-nya itu 8, tapi nanti ini bakalan dikalikan sama 1.000 di sini biar sesuai sama format yang uang Indonesia gitu. Jadi nanti outputnya itu bakalan kayak semisal bank-bank dalam kurung berapa ini rupiah, terus formatnya itu 8.000, terus di strip stoknya ada berapa. Untuk produk seperti itu. Selanjutnya, karena tadi kelas dari produk sudah, selanjutnya di sini saya izin menjelaskan untuk kelas dari order. Jadi untuk kelas dari order sendiri, di sini itu juga masih sama karena nanti itu saya pengennya yang ribuan itu pakai titik, terus yang desimal itu pakai koma, jadi di sini saya siapkan dulu buat kebutuhannya pakai import. Terus habis itu di sini saya deklarasikan public class yang namanya order. Terus di sini ini juga masukin jadi produk itu buat nama produknya. Terus habis itu cold drink di sini itu pakai boolean yes or no karena nanti itu di pengerjaan saya itu kalau semisal si minuman itu dingin saya tambahkan 1.000, sedangkan kalau semisal minuman itu biasa aja itu harganya tetap. Jadi di sini saya butuh cold drink buat nambahin si 1.000 itu. Terus habis itu di sini ada double total price, berarti ini tuh buat harga totalnya, tapi sesuai sama yang tadi format yang pagar titik pagar bakar bagar, berarti dia itu nanti belakangnya bakalan diakhiri sama selalu 3 digit terakhir. Terus habis itu di sini ada private static decimal format itu yang tadi dia ngemanggil yang udah diimport. Terus habis itu di sini ada static decimal format ini. Jadi di sini itu sama kalau semisal ribuan itu dia pemisahnya pakai titik, kalau semisal dia desimal itu pemisahnya pakai koma. Di sini juga formatnya juga masih sama, jadi angka terus bla bla bla. Jadi bukan kayak cuma 10, cuma 8, tapi nanti bakalan 8.000 ataupun 10.000. Terus selanjutnya di sini public order product. Di sini itu kalau semisal this product sama dengan produk, itu maksudnya kalau semisal dia itu aqua, berarti this product itu aqua. Terus kalau misal cold drink itu yes, berarti this cold drink itu bakalan isinya yes. Terus habis itu di sini calculate. Terus habis itu di sini tuh masukin yang calculate total buat ngehitung total harganya sendiri. Nah, ini buat harganya itu sama seperti tadi, dia itu bakalan dikaliin sama 1.000 biar dia itu jadi ribuan, bukan cuma angka sebagai base price-nya itu. Terus di sini tuh juga kalau semisal dia itu kalau semisal dia itu minuman dan dia itu dingin, dia itu bakalan ditambahkan 1.000. Tapi kalau semisal dia itu nggak dingin, berarti dia itu masih ke harga normalnya aja. Terus di sini ada ini, jadi dia itu biar dalam ribu rupiah. Jadi kalau semisal itu dia fungsinya buat ngembaliin aja sih Mbak. Jadi kayak tadi kan udah semisal udah 8.000 di sini tuh dikembaliin biar dia itu jadi 8 lagi. Terus habis itu di sini yang toString di sini juga ada override itu buat ya itu kalau nandain kalau dia itu mau ganti bawaannya si Java, terus nanti dia itu buat outputnya nanti bakalan produk, nama produknya, terus habis itu dikasih tahu suhunya itu dia suhunya itu dingin atau tidak dingin, terus habis itu di bawahnya itu juga ada total harga yang sejumlah berapa gitu. Itu untuk yang class order. Untuk kelas selanjutnya adalah transaction log. Jadi dia fungsinya buat transaksi ataupun yaitu transaksinya. Jadi di sini saya izin menjelaskan untuk transaksinya sendiri. Di sini saya import buat release yang nanti itu dia buat nampung
buat ngenampun itu ataupun menyimpan. Terus habis itu di sini saya definisikan nama class-nya itu ada transaction log itu. Terus di sini itu ada private release string logs new release itu, jadi itu di sini itu saya buat private biar dia itu cuma bisa diakses kalau dari dalam kelasnya aja. Terus di sini ada new release, itu berarti dia itu ngebuat objeknya itu ataupun ngebuat yang kosong gitu. Terus habis itu setiap ada transaksi baru, setiap dia ada transaksi baru, dia itu bakalan disimpan ke lognya di lognya itu. Terus selanjutnya, jadi kalau semisal yang dimaksud disimpan sama lognya itu semisal kayak produk, terus bank-bank, harganya 8.000 yang kayak gitu. Terus habis itu kalau semisal yang log set, kalau yang semisal yang log set ini, jadi dia itu buat nambahin teks transaksi baru ke lognya itu. Terus kalau habis itu, jadi kalau yang tadi, yang maksud itu kalau nambahkan itu, kayak semisal yang di atas itu kan dia ada produk, bank-bank, totalnya itu harganya itu 8.000. Nah, tapi kalau di logout itu nanti dia yang kayak produk, bank-bank, totalnya 8.000 gitu. Terus habis itu yang di bawahnya di sini dari sini sampai sini ini tuh jadi satu. Jadi di sini buat riwayat transaksi itu sebenarnya saya cuma buat kayak header gitu biar nggak kecampur. Terus habis itu if log is empty, belum ada transaksi, itu kalau semisal dia itu nggak ada transaksi sama sekali, dia itu bakalan nunjukin kalau belum ada transaksi. Terus habis itu di return. Tapi kalau semisal dia ada transaksi, dia itu bakalan ngeluarin riwayat transaksinya. Jadi kalau riwayat transaksi ini juga saya buat kalau semisal dia itu baru muncul setelah si orangnya itu udah keluar. Jadi terus nanti kalau keluar terus bisa kayak ada output saya itu pernah beli apa aja kayak Bank 8.000, Poki, Aqua itu dikeluarin gitu. Terus habis itu nanti itu buat pemisahnya saya pakai ini. Terus habis itu ini buat nyimpennya yang tadi saya sebut kalau dia itu pakai log. Itu untuk yang bagian transaction log. Selanjutnya adalah class terakhir ataupun si main class-nya, yaitu si vending machine-nya itu sendiri. Jadi untuk kodenya sendiri di sini saya import ada 3. Di sini ada Java util itu maksudnya dia itu buat nge-import si release sama scanner. Terus kalau yang decimal format sama ini tuh seperti yang ada pada kelas-kelas lainnya. Jadi kalau misal dia ribuan itu pakai titik, tapi kalau decimal itu pakai koma. Terus habis itu di sini saya deklarasikan buat class yang namanya vending machine. Terus di dalamnya di sini juga ini sebagai awalan, jadi semua kode-kodenya itu dimulai dari sini gitu maksudnya. Terus habis itu membuat scanner sama log transaksi. Di sini ada scanner input sama transaction log yang di sini. Itu jadi scanner itu fungsinya buat ngebaca input dari pengguna yang dari keyboard itu tadi. Terus kalau semisal yang transaction log itu buat nyimpen semua transaksi pembelian gitu. Terus habis itu di sini ada yang decimal format simbol di sini buat pokoknya dari sini sampai sini itu fungsinya itu biar ngeformatin harganya ataupun harganya itu biar titik itu sebagai kalau pemisah ribuan, kalau koma itu sebagai yang pemisah desimal, terus nanti formatnya itu bakalan seperti mata uang Indonesia kayak gitu. Terus selanjutnya dari sini sampai sini, di sini tuh sebenarnya saya ngebuat daftar produknya gitu. Jadi buat daftar produknya sendiri itu saya pakai string, terus ini harga dasarnya itu masih kayak 8.0 itu
yang nantinya bakalan dikali itu. Terus habis itu di sini sebagai stok awalnya. Terus habis itu yang di sini saya masukkan true false itu yang dimaksud itu sebenarnya dari minuman aja sih Mbak. Jadi kalau minuman di sini kayak aqua itu true, tapi kalau dia makanan itu false. Terus habis itu di bagian sini sistem outprint ini juga saya maksudnya cuma kayak header gitu sebagai pemisah ataupun kayak penanda kayak selamat datang di vending machine yang kayak gitu. Terus habis itu di sini while itu berarti dia itu bakalan nge-looping terus yang di dalamnya itu ada pilih produk. Jadi itu dia bakalan nge-looping terus selama dia itu nggak dipilih buat keluar. Nah, dia itu ngepilihnya tuh dia itu bakalan ngeluarin nama produknya, terus habis itu dia itu bakalan ngeluarin nama produk, harga, sama stoknya. Tapi stoknya itu juga selalu diperbarui itu. Jadi nanti itu tampilannya bakalan kayak si satu beng-beng, dua beng-beng 8.000 stoknya 5, terus Poki 10.000 stoknya 5 yang kayak gitu. Ini juga di sini seperti sebelumnya juga dia itu tetap dikalikan 1.000 biar dia itu sesuai sama format keuangan Indonesia karena untuk base price-nya sendiri itu saya masih pakai angka yang ini 6, 9, 8,5, 9,5 kayak gitu. Terus habis itu di sini kalau semisal dia memilih keluar. Terus di sini juga saya printkan si customer itu dia milih angka berapa. Terus habis itu di sini tuh dia bakalan menyimpan membaca atau penyimpan atau baca si customernya itu masukin angka berapa. Terus yang di sini tuh buat ngebersihin aja kalau semisal di enter gitu. Nah, terus habis itu kalau semisal ini pilihan sama dengan nol yang artinya dia itu keluar, berarti dia itu di-outputkan terima kasih telah menggunakan vending machine, alias berarti dia itu keluar dari programnya. Dan dia itu bisa langsung keluar karena dia itu saya pakaikan break gitu. Sedangkan kalau semisal dia bukan yang nol, alias berarti dia itu masukin ke sini, dia itu ngambil ngambil yang ada di pilihan, tapi kalau semisal semisal vending machine-nya itu dari angka 1 sampai angka 6. Tapi kalau semisal usernya masukin angka 7 itu bakalan muncul yang pilihan tidak valid. Terus continue. Terus kalau yang produk selected itu kalau semisal dia itu udah ngambil produknya kan, udah mencet kayak angka 1, 2, 3. Terus habis itu di sini tuh dia bakalan mutuain dari pilihan -1 itu. Sesuai sama nomor yang dipilih. Terus kalau yang tadi kan udah dapet pilihannya. Nah, kalau semisal dia itu stoknya habis, di sini tuh saya munculin kayak semisal maaf, stok bank-bank sedang habis. Mohon pilih produk yang lain kayak gitu. Terus di continue. Terus tadi kan ada gold sama dengan false. Itu jadi kalau semisal si minumannya itu ini kuning sama dengan false, terus selected is drink itu kalau semisal dia itu minuman, dia itu bakalan masuk ke sini. Nah, kalau dia minuman, dia itu vending machine-nya bakalan nanya ini tuh mau minuman yang dingin atau enggak gitu. Terus kalau semisal dia itu milihnya iya, berarti nanti dia bakalan ditambahin sama 10.000 yang ada di kelas sebelumnya itu tadi. Terus yang di bagian di order selected order, jadi itu di sini itu dia fungsinya buat itu ngehitung total harganya. Jadi ditampilin informasinya kayak produk, suhu, sama total harganya itu. Terus di sini ada input uang. Jadi di sini dia itu bakalan ini tuh si usernya kan bakalan masukin. Terus ini dibaca. Nah, dibacanya itu jadi usernya itu juga nulisnya itu kayak 10.000. Jadi 10.000 itu pakai titik gitu.
Terus habis itu, tapi nanti dibagi lagi sama 1.000 karena di sini saya pakai best price. Jadi kalau semisal usernya itu masukin 10.000, jadi nanti dia dikembaliin jadi angka 10 aja. Terus kalau if uang lebih besar ataupun berarti kalau semisal pokinya 8.000, terus uangnya itu si usernya masukin 10.000, dia itu bakalan ngasih ini masuk ke sini. Tapi karena tadi itu kembalian 10.000, jadi dia itu bakalan nyiapin kalau uang terus habis itu dikurangin sama total price-nya. Jadi dia itu nanti juga muncul tulisan pembayaran berhasil terus kembaliannya itu berapa. Tapi di sini juga saya kembali lagi dikalikan 1.000 karena base price-nya tadi saya kembaliin ke angka pokoknya aja. Terus habis itu di sini cuma kayak mengeluarkan produk, produk ini udah siap itu cuma ngeprint aja sebagai bukti aja sih Mas, Mbak. Terus buat yang selected reduce stock sampai sampai sini. Jadi itu tuh kalau semisal dia itu buat ngurangin stok yang produk yang udah dihabis. Nah, kalau semisal dia itu udah habis produknya, di sini tuh dia bakalan stok udah habis dan mohon admin melakukan refill. Nah, ini tuh kenapa ada karena sesuai sama perintah soalnya, jadi di perintah soal yang kemarin vending machine itu kan ditulis kalau semisal dia itu udah habis, dia itu bakalan ngasih tahu kalau dia itu udah habis dan butuh refill. Jadi karena si refill itu pasti si admin, jadi di sini saya tulis mohon admin melakukan refill. Terus kalau semisal ini kan kalau semisal si uangnya customer itu cukup, tapi kalau semisal dia nggak cukup, dia masuk ke else yang di sini. Berarti kalau dia masuk ke else yang di sini, dia itu bakalan ngeluarin output yang uang tidak cukup, pembayaran gagal, kayak gitu. Terus habis itu, yang terakhir ada log show sama input close. Jadi ini tuh kalau show log itu dia buat nampilin semua transaksi yang udah dilakuin. Jadi kayak yang tadi saya jelasin kalau semisal dia udah keluar, dia itu bakalan kayak ada udah beli apa aja kayak gitu. Terus kalau yang input close itu di sini buat nutup scannernya yang di keyboard biar user itu cuma bisa pakai keyboardnya tadi kalau semisal dia itu sedang menjalankan program. Tapi kalau enggak ya ya udah berarti dia itu di close gitu. Mungkin itu untuk penjelasan dari kode-kode saya sendiri. Di sini mungkin saya izin untuk mencoba outputnya. Nah, ini setelah dijalankan, itu langsung muncul selamat datang di vending machine. Terus habis itu ada produknya dari setiap yang saya masukin. Jadi ada Beng Beng, Pocky, Sari Gandum, Aqua, Ultramilk, Japota, Koda Coffee, sama keluar. Nah, di sini yang nyimpen inputnya itu. Di sini saya coba buat beli si Beng Beng. Nah, terus habis itu di sini ditanyain buat jumlah uangku itu berapa. Nah, ini saya coba masukin 11.000 pakai titik. Nah, di sini kembaliannya 3.000 juga masih pakai titik sesuai sama formatting Indonesianya. Nah, di sini saya coba juga buat kalau semisal saya mau beli minum. Nah, terus ditanyakan mau minuman dingin atau enggak. Nah, kalau ini saya coba buat saya mau minuman dingin. Nah, terus kalau semisal minuman dingin, itu ultra milknya di sini total harganya 10.000. Masukkan jumlah uang di sini saya coba kalau semisal uangnya pas. Ini berarti dia mengeluarkan produk. Nah, ini saya coba juga buat ultra milk kalau dia itu nggak dingin. Nah, kalau nggak dingin berarti dia itu masih tetap di 9.000, nggak ditambahin 1.000. Ini saya coba masukin 10.000 uang saya. Nah, terus di sini begitu pula untuk yang lainnya. Jadi untuk yang lainnya juga dia itu bakalan ngeulang-ulangi terus pembeliannya selama si user itu belum keluar. Di sini saya coba buat sekalian menghabiskan stok aja.
Nah, di sini itu tadi kan, si beng-beng itu saya beli berulang-ulang. Nah, kalau saya beli berulang-ulang di sini itu bakalan stoknya ngurangin, jadi kayak 2 dikurangin lagi jadi 1. Di sini kalau saya beli lagi, dia itu tulisannya stok Beng-Beng telah habis, mohon admin melakukan refill. Tapi karena dia itu Beng-Beng terakhir, dia itu masih bisa mengeluarkan produk dan produk Anda siap. Tapi stok Beng-Bengnya udah habis, mohon admin melakukan refill. Jadi kalau ini stoknya Beng-Beng udah nol, nah tapi kita minta buat beli Beng-Beng lagi, tulisannya maaf stok Beng-Beng habis, mohon pilih produk lain. Begitupun untuk lainnya. Terus ini saya coba keluar, keluar itu di nol. Nah, kalau semisal keluar, itu dia bakalan ngeluarin riwayat transaksi yang udah aku beli tadi. Jadi aku juga beli Bang Bang, beli Ultramilk ya 2 kali, sama beli Bang Bang 4 kali, ataupun 5 kali sama yang di atas itu. Nah, itu yang dari riwayat transaksinya dikeluarin setelah si user ataupun customernya itu milih pilihan nol atau dia itu udah keluar setelah mengeluarkan kata-kata terima kasih gitu. Nah, terus habis itu tadi kan di kodenya itu dia di-close. Jadi setelah si riwayat transaksi ini udah keluar, dia itu di bagian bagian ngetik masukin output, masukin input di sini tuh udah nggak bisa sebagai tanda kalau programnya itu udah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Mbak, untuk demo pengerjaan hasil ETS dari kelas PBOB saya. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata maupun pengerjaan. Dan terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.